illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada foto Nabi Muhammad, betul kan? Karena di zaman Rasul memang tidak ada tukang. Bukan persoalan Pak Kiai larang, bukan. Memang tidak ada tukang foto. Kenapa tidak ada tukang foto? Karena di zaman Rasulullah belum memasuki era modernisasi sekularisme. Berarti belum ada fasilitas modern, teknologi modern seperti kamera sekarang ini yang sorot anak. Belum ada seperti dulu. Belum ada. Nah, kalau di zaman Rasul abad ke-6 571 tidak ada fotonya, bagaimana mungkin Isa ada fotonya? Astagfirullahaladzim. Udahlah, pulang kembali, menyerah sajalah. Repot. Pak Kiai kita almarhum Gus Dur bilang gitu kok repot. Gampang kan? Tapi untuk masuknya memang susah. Kalau nggak dapat petunjuk mahal itu. Saya sudah masuk, sudah tenang jiwa saya. Nabi Muhammad tidak ada fotonya. Bukan persoalan orang Islam dilarang oleh kiai, bukan najis atau haram, tidak. Memang tidak ada yang bisa dilukiskan, tidak ada yang bisa direkayasa. Itu abad ke-6, apalagi Nabi yang 576 tahun, bagaimana mungkin zamannya itu ada tukang foto? Lalu secara antropomorfistis, antropos itu manusia, pisem itu bentuk fisik manusia. Kalau ada orang mata besar, rambutnya keriting, lalu datang kepada Bapak dan mengaku saya orang Cina, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudaraku tidak akan menerima itu. Bukan, Anda bukan orang Cina, orang Afrika, kan begitu. Karena orang Cina bukan mata besar identik dengan mata sipit. Nah, yang itu gambar itu ada nggak? Ada identik nggak dengan orang Timur Tengah? Itu orang bule. Tidak ada nabi dari bule. Tidak ada. Dasar kebenaran Al-Quran itu dari titisan Nabi Ibrahim kepada anaknya yang paling tua, anak yang tunggal, namanya Ismail. Lalu ada perjanjian. Ini berdasarkan Bible. Saya dulu belum berangkat dari Quran karena saya bukan ahli Quran. Prof. Siap yang ahli dalam bidang Quran. Dari Bible itu dijelaskan bahwa ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia melalui perjanjian kitab, sunnah. Disitulah keluar kalimat firman Allah bahwa aku akan memberkati bangsa yang memberkatimu dan aku akan mengutuk bangsa yang mengutukmu. Di situ perjanjian belum lahir itu Ishak, belum. Waktu itu Ibrahim umur 83 tahun, Ismail 14 tahun. Terjadi perjanjian yang disebut sunnah. Nanti Ibrahim umur 99 tahun, waktu malaikat mau menghancurkan Sodom dan Gomora, mampir di rumah Ibrahim. Ibrahim sudah payah, umur 99 tahun. Sarah juga sudah payah, sudah tua, sudah tidak haid. Tapi malaikat bilang, bagi kamu mustahil, tapi bagi Tuhanmu tidak ada yang mustahil. Tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, itulah lahir Isa. Tapi perjanjian sudah terjadi. Makanya ini dari Bible punya isi ini. Dari Bible punya isi yang saya bicara tadi. Jadi tidak masuk akal menurut Bible. Kenapa orang masih percaya? Ada orang-orang yang beruntung yang mendapatkan Islam. Saya beruntung. Jadi kalau anak yang tunggal itu bukan Ishak. Ishak belum lahir. Jangankan lahir, hamil pun tuh Sarah belum. Nanti umur 99 tahun datanglah ujian. Malaikat 3 orang mampir di rumah Ibrahim. Nah, Ibrahim ini ada tabiat, kemana-mana pun dia pergi selalu membangun tenda. Makanya dalam Al-Quran ada itu milah. Milah itu dalam bahasa Ibrani tenda. Qul innani adani Robi ila sirati mustaqim dinan qiyamah millati Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Baru ayat yang selanjutnya itu kalau tidak salah Ibnu Iftitah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi di Indonesia ini ada gerakan pemurtadan yang namanya gerakan Milata Abraham. Ya kalau kita bawa gerakan Milata Abraham, tahu dulu apa itu milah. Milah itu tenda. Ini tabiat Nabi Ibrahim, kemana-mana dia pergi dengan lembu, sapi, kawanannya, dengan anak cucunya. Yang dia bangun pertama-tama adalah tenda, milah.
Lalu timbul pengakuan, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Yahweh dan Yahweh itu Esa. Adonai Yismurka, Mikolra, Yesemon et nafseta Mikolra, Adonai Yismurka, Me'ata We'at Olamim. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Yahweh dan Yahweh itu Ehad. Yahweh itu maksud dulu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Itu kan bahasa Yahudi. Nah, orang Yahudi itu bukan agama Kristen mereka. Mereka menentang waktu Paulus membawa Kristen. Mereka menentang. Dasar kebenarannya itu 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 3. Kita terkadang ini kan ada memang banyak mualaf, tapi mereka membandingkan antara Quran dan Bible. Saya tidak pernah begitu. Saya cungkil dari dasar fondasinya. Kalau kita bawa Al-Quran, kita bandingkan dengan Bible, Al-Quran dibandingkan, Bible dibandingkan, Allahu Akbar, sama-sama kuat. Sama dengan orang bilang begini, yuk kenapa masuk Islam? Mimpi. Mimpi apa? Ketemu Nabi Muhammad. Jam berapa? Jam 12 malam. Besok juga ada yang murtad dari masjid. Ditanya oleh Pak Pendeta, kenapa masuk Kristen? Mimpi. Mimpi apa? Ketemu Nabi Isa. Jam berapa? Jam 12 malam. Sama kuat. Nah, kalau orang Kristen tidak senang sama saya, balas buku saya ini. Ayo, jangan cuma fitnah-fitnah. Oh, di situ bilang Pak Yaya punya buku, referensi kurang. Referensi atau kepustakaan akan banyak apabila teori itu bisa disanggah dalam proses penalaran yang kuat berdasarkan realita. Artinya keilmuannya dapat dipercaya. Kalau keilmuannya hanya spekulasi filsafat, lawan dengan filsafat. Oh, saya bukan orang bodoh, saya seorang dokter yang masuk Islam. Makanya saya bilang, jangan cuma berkotek di apa itu, media apa, internet. Saya tidak jago soal internet, anak saya yang jago. Saya tidak jago soal internet. Saya senang sekali kalau ada pendeta di Jakarta ini yang paling jago. Saya mau minta debat. Atau kalau nggak mampu di Indonesia ini, datangkan dari Amerika. Di apa sana, Istora Senayan Jakarta. Kita orang Islam ini memang tidak punya harta apa-apa di dunia, ya Allah. Tetapi kita punya ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ilmu itu yang akan membawa orang sampai kepada surga. Ini kita pegang baik-baik. Biar miskin kita di dunia, tidak punya apa-apa. Jangan sampai kita tenggelam oleh arus dunia ini, lalu semua yang ada pada kita, iman dan takwa itu lenyap. Pegang itu baik-baik, karena itulah merupakan pegangan hidup kita. Dunia dan segala isinya ini hanyalah sarana menuju surga. Infakkan anak-anak yatim, bantulah para mu'alaf, bantulah fakir-fakir miskin. Kalau dalam ayat itu di kesempatan di bulan Ramadan ini, ar-ra'aital ladzi yukasibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ayat itu nada handphone, nada panggil saya, makanya saya hafal. Orang Kristen bilang dia jago bahasa Arab. Allahu Akbar, masih kuat IQ saya. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang gak senang, pemerintah gak senang lalu penjarakan saya, 1-2 tahun 30 juz saya hafal Al-Quran. Insyaallah. Saya serius masuk Islam. Saya tidak ada mondar-mandir. Saya keras dulu menentang Kristen. Menentang Islam saya paling keras di front terdepan. Sekarang saya masuk Islam karena kebenaran. Jangan ada orang, saya tidak perlu pendamping kiri kanan. Umat Islam juga jangan bela, cukup doa. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan Pak Yahya sekeluarga Engkau berikan nikmat-Mu hingga istiqomah di jalan-Mu. Bimbinglah dia ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu. Ketuk pintu hati pengurus masjid, kasih amplop yang banyak. Amin. Allahu Akbar. Mudah. Ya kalau begitu bantu, tapi kalau bersama-sama untuk berdakwah, dakwah tidak butuh personil. Dakwah butuh profesionalitas seseorang. Nah, kalau personil itu nanti kalau Islam sudah diganggu, baru diminta pemuda-pemuda Islam berangkat, insya Allah anak maju paling depan. Nah, itu baru kita perang berjamaah. Kalau di Indonesia ini nggak usah saling mengganggu. Gereja jangan dibom, orang Kristen jangan dibunuh. Panggil mereka untuk memeluk Islam.
Islam. Itu dia. Dengan metode yang tentu abad 21 pengkajian secara ilmiah. Walaupun keras kelihatannya, itu tanggung jawab saya dengan Allah. Saya juga tidak minta dibela. Kalaupun sudah saatnya masuk penjara, berarti itu kehendak Allah. Nabi-nabi masuk penjara, mati dipancung karena berkata kebenaran.